Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khususan khassa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Nirboyo, Syekh Maras Ali Nirboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirboyo, Syekh Tahir Marzuki Nirboyo, Syekh Tahan jangkung harja mat ahsan jangkung. Annallaha yu'ni darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya, kita bisa bermuajahah kembali, bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan satu apapun, dalam majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah, yakni majlis pengajian Safinatun Najah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana lagi-lagi semua kebaikan bermula dari beliau, di mana lagi-lagi semua arah kebaikan, semua hal positif yang bisa kita kenal sekarang, yang bisa kita ketahui sekarang, semuanya sebab musababnya adalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya kita selalu melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian kita pada siang hari ini, ada beberapa pertanyaan titipan. Ada dua pertanyaan yang mungkin intinya sama terkait masalah sholat berjamaah. Ketika seorang suami yang mengimami istrinya di rumah atau mengimami keluarganya di rumah, sedangkan kondisi suaminya ini tidak fasih dalam membaca Al-Quran, membaca Al-Quran seadanya, sebisanya aja. Ini gimana hukumnya? Boleh tidak si suami mengimami si istri dengan bacaan surat yang seperti itu? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu syarat dari berjamaah atau salah satu syarat dari bermakmum kepada seseorang adalah kita harus bermakmum kepada seorang imam yang lantunan Fatihahnya itu baik. Tidak harus benar-benar fasih seperti
para alim ulama seperti orang-orang yang penghafal Al-Quran, akan tetapi paling tidak makhorijul hurufnya atau tempat keluarnya huruf dari mulut, dari tenggorokan, itu semua pas ketika membaca Fatihah. Minimal ketika membaca Fatihah, karena di antara semua bacaan sholat itu kan yang wajib atau yang berupa ayat Al-Quran itu hanyalah surat Al-Fatihah yang wajib. Nah, maka paling tidak ketika membaca surat Al-Fatihah itu harus dalam keadaan baik. Ketika tidak dalam keadaan fasih, ketika tidak bisa membaca Fatihah dengan baik, maka dia tidak bisa mengimami orang lain, tidak bisa mengimami orang lain yang posisinya orang lain tersebut, apalagi orang yang fasih bacaan surat Fatihahnya. Jadi bukan permasalahan boleh atau tidaknya, akan tetapi karena memang salah satu syarat berjamaah itu adalah kita harus bermakmum kepada orang yang fasih bacaan Fatihahnya. Karena imam itu kan sebagai pemimpin, sebagai orang yang nanti bisa menanggung sholat kita kalau ada bagaimana-bagaimana. Ibaratnya ketua rombongan ziarah, umpama rombongan ziarah, maka ketua panitia ziarahnya atau mandornya atau ketua tim safarnya, ya maka dia harus tahu bagaimana cara untuk ziarah yang benar. Bagaimana mungkin dia memimpin rombongan sedangkan dia tidak mengetahui cara ziarah yang baik dan benar. Lah begitu pula ketika menjadi imam. Cuma untuk ibu-ibu yang mengalami kejadian seperti ini, untuk belajar Fatihah saya kira tidak butuh waktu lama, ibu-ibu. Jadi untuk belajar bagaimana supaya makhorijul hurufnya itu pas, supaya huruf-huruf yang keluar itu sesuai dengan porsinya, saya kira kok tidak terlalu lama untuk belajar hanya Fatihahnya saja. Karena paling tidak yang fase itu adalah membaca Fatihahnya. Maka sebelum membaca Fatihahnya itu bisa baik dan benar, maka sholat sendiri-sendiri dulu, ibu-ibu. Bagi orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini ya, sholat munfarid terlebih dahulu, sendirian dulu, baru kemudian si imam atau kepala keluarganya ini, suaminya ini dianjurkan untuk belajar Fatihah terlebih dahulu. Dan nanti ketika sudah belajar Fatihah dengan baik, paling tidak mungkin butuh 1 minggu lah. Butuh 1 minggu untuk belajar Fatihah, masing-masing ayat 1 hari misal, atau kalau bisa sehari 2 ayat semisal. Bukan masalah menghafalnya ya ibu-ibu ya. Kalau menghafalnya lebih mudah lagi, cuman ini menyesuaikan makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf, itu kan masing-masing beda-beda. Masing-masing huruf kan tempat keluarnya kan beda-beda. Lah itu harus disesuaikan. Harus disesuaikan. 1 minggu cukup insya Allah. 1 minggu cukup. Atau kalau seumpama si istri itu memang pandai dalam membaca Al-Quran, fasih dalam membaca Al-Quran, tidak apa-apa suaminya itu belajar kepada istrinya. Tapi tetap bagaimanapun, sefasih-fasihnya istri itu atau seorang perempuan tidak bisa mengimami laki-laki. Tidak bisa mengimami si suami. Atau bahkan mengimami anaknya pun yang laki-laki tidak bisa. Nah ini menyambung dengan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya terkait anak yang belum balik kemudian dijadikan sebagai imam. Jadi biasa ya ibu-ibu ya, anaknya yang laki disuruh jadi imam, kemudian ibunya itu berada di belakang menjadi makmum. Bagaimana hukumnya, diperbolehkan atau tidak padahal dia belum balik? Boleh-boleh saja. Bukan permasalahan kecil atau tidaknya, bukan permasalahan balik atau tidaknya, akan tetapi apakah si anak ini sudah mengetahui terkait syarat-syarat dan rukun sholat, itu pada intinya. Kalau si anak itu sudah mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun sholat, ketika dia bagaimana menjadi imam, ketika dia sudah mengetahui, maka silahkan, tidak apa-apa. Cuma kan permasalahannya jarang ya ibu-ibu ya zaman sekarang ya, anak kecil umur 6 tahun 7 tahun yang sudah mengetahui terkait syarat dan rukun sholat serta mengetahui tata cara sholat secara benar, itu kan jarang. Nah maka kalau anaknya itu masih belum bisa sholat dengan baik dan benar, maka tidak boleh dijadikan imam.
untuk seorang ibu, untuk ibunya sendiri nggak boleh. Nah, maka bagaimana? Ibunya juga ngimamin anaknya juga nggak boleh. Ya sudah, sholat sendiri-sendiri ibu-ibu. Atau disuruh anaknya untuk berjamaah di masjid. Atau si ibunya sholat berjamaah di Mama Kiki kan masih bisa. Jadi ada banyak alternatif lah. Banyak alternatif. Cuma pada prinsipnya satu, seorang perempuan tidak boleh mengimami seorang laki-laki dalam kondisi apapun. Kemudian tadi yang sudah kita ambil poinnya adalah orang yang tidak fasih bacaan Al-Qur'annya, bacaan Fatihahnya, maka dia tidak diperbolehkan untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam, maka syaratnya berjamaah adalah harus bermakmum kepada imam yang memang fasih bacaannya. Yang ketiga, poin yang kita dapatkan tadi adalah anak kecil itu bisa atau boleh mengimami orang dewasa di belakangnya. Yang penting anak kecil tersebut yang belum balik tersebut sudah paham terkait syarat dan rukun sholat, serta bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Nah, ini 3 poin yang kita dapatkan dari pertanyaan jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita masuk dalam pembahasan kita terkait babu izalatin najasati wa bayaniha, terkait masalah mensucikan najis, cara menghilangkan najis. Dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, mungkin sudah lama saya membahas terkait najis. Ibu-ibu harus paham najis itu apa saja yang dikatakan najis, pembagiannya ada berapa, ini ibu-ibu harus tahu. Karena najis itu sangat berpengaruh atau sangat menentukan terkait keabsahan ibadah, terutama sholat. Salah satu syaratnya sholat adalah tidak boleh dalam keadaan membawa najis atau terkena najis. Harus suci dari hadas dan najis. Maka bagaimana kita bisa suci dari hadas dan najis, sementara kita tidak mengetahui apa itu najis? Mana yang dikatakan najis? Najis apa, bagaimana cara menghilangkannya? Maka pengetahuan kita tentang najis ini sangat menentukan terkait keabsahan sholat kita. Untuk mengulas kembali yang dulu pernah kita bahas dalam kitab Safinatun Najah terkait masalah pembagian najis. Najis itu setidak-tidaknya dibagi menjadi 3 ibu-ibu. Ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Ada tingkatan yang ringan, kemudian tingkatan sedang, kemudian najis yang tingkatan berat. Atau kalau dalam bahasa Arabnya itu yang ringan namanya mukhaffafah, yang sedang itu namanya mutawassithah, yang berat itu namanya mughalladah. Ringan, sedang, dan berat itu dilihat dari cara untuk mensucikannya ibu-ibu. Tapi kalau terkait najisnya ya satu sama lain sama saja, antara najis yang mukhaffafah, mutawassithah, mughalladah ya sama saja. Najisnya, bentuk najisnya atau ya derajat najisnya sama saja, cuma ringan dan beratnya itu tergantung pada cara pensuciannya. Untuk yang mukhaffafah itu cuma ada 1, kemudian yang mughalladah itu juga cuma 1. Jadi yang mukhaffafah yang ringan itu ibu-ibu kita ulas kembali. Untuk najis yang ringan itu hanya ada 1, yakni air kencing dari seorang bayi laki-laki. Seorang bayi laki-laki, ingat bayinya harus laki-laki, kalau perempuan nggak bisa. Bayi laki-laki yang belum pernah makan apapun, mengkonsumsi apapun kecuali ASI dari ibunya. Ingat-ingat, air kencing berarti tidak memasukkan kotoran berak, BAB. Kemudian bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun. Berarti untuk bayi yang tidak laki-laki atau bayi perempuan ini meskipun air kencingnya itu tetap tidak dihukumi najis mukhaffafah. Masuknya nanti najis mutawassithah, najis yang sedang. Ini najis yang ringan itu khusus untuk air kencingnya anak bayi laki-laki. Kemudian syarat yang ketiga, tidak pernah makan atau belum pernah makan apa-apa, belum pernah mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI dari ibunya. Kalau cuma obat-obatan nggak apa-apa, semisal
imunisasi semisal nggak apa-apa, suntik polio masuk ke dalam tubuh nggak apa-apa. Cuma yang di sini dia belum pernah makan apa-apa. Kalau suntik itu kan bukan makanannya ibu-ibu ya. Dia belum pernah makan apapun kecuali ASI dari ibunya. Berarti kalau dia sudah pernah makan, semisal dikasih pisang sama ibunya atau makan apa itu, eh, najis kencingnya itu sudah tidak lagi mukhafafah. Itu najis mukhafafah cuma satu itu ibu-ibu. Air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan apapun kecuali ASI dari ibunya. Bagaimana cara mensucinya? Cara mensucikannya? Cara mensucikannya tetap harus dikeringkan terlebih dahulu, ibu. Jadi semisal ada anak bayi kencing di lantai, maka air kencingnya itu tetap harus kita bersihkan dulu dengan tisu atau dengan kain lap. Cuma perlu dihati-hati, kalau kain lap yang digunakan untuk ngelap kencing, berarti kain lapnya najis. Maka harus segera dicuci, jangan taruh di sembarang tempat. Karena kalau taruh di sembarang tempat, maka akan menajiskan barang yang lain. Yang enak pakai tisu. Sekali kita lap, itu air kencing, langsung kita buang tisunya, bisa. Maka aman. Nah, maka kita lap pakai tisu sampai kering. Nah, ketika sudah kering, maka tinggal kita ciprati dengan air sampai merata. Jadi nggak harus diguyur gitu, nggak harus. Yang penting kita ciprati dengan air secara merata. Mau diguyur gimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Diguyur juga nggak apa-apa. Cuma ini kan dikatakan najis mukhafafah ringan, karena ternyata tanpa harus diguyur pun, cukup dengan diciprati air saja, itu ternyata sudah bisa suci. Makanya dikatakan ringan, yakni ringan dalam pensuciannya. Itu najis mukhafafah. Kita lanjut ke najis yang mughalladhah. Najis mughalladhah itu najis yang berat. Najis yang berat itu kalau kita simpulkan hanya ada dua. Segala hal yang berhubungan dengan anjing, segala hal yang berhubungan dengan babi. Maka itu semuanya statusnya mughalladhah, ibu-ibu. Baik itu nanti keringatnya anjing, baik itu jilatannya anjing, baik itu kotorannya anjing, dan yang lain sebagainya. Dagingnya anjing yang sudah dipotong, misal daging babi yang sudah dipotong semisal, tetap itu semuanya mughalladhah. Mau udah dimasak kayak apapun, maka semua masakannya najis mughalladhah. Misal daging babi udah dipanggang, udah ditaruh di mangkok, udah disiapin, ya udah semua yang terkena daging tersebut statusnya najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya adalah kita bersihkan dulu, sama seperti yang najis mukhafafah tadi. Kita bersihkan dulu ainiyah atau dzatiyah najisnya, ibu. Semisal najisnya itu berupa kencingnya anjing, semisal kaki kita terkena kencingnya anjing, semisal. Maka kaki kita itu kita lap dulu pakai tisu sampai kering, tisunya kita buang. Kemudian kita basuh sampai 7 kali, ibu-ibu. Kita basuh bagian yang terkena najis itu, kita basuh sampai 7 kali. Lah, di basuhan yang ketujuh, maka basuhan tersebut dicampur dengan pasir. Bisa yang enak itu kalau di kali, ibu-ibu. Kalau di sungai, biasanya di sungai kan dalemannya kan ada pasirnya ya. Itu enak sekalian bisa dipakai. Kan kalau nggak ada ya udah pakai pasir aja biasa. Pakai pasir, ya pasir-pasir biasa itu kita pakai untuk campuran basuhan yang ketujuh, itu nggak apa-apa. Nah, itu najis mughalladhah. Makanya dikatakan kenapa najis berat? Ya karena cara penghilangan atau cara pensucian najisnya itu ternyata paling berat di antara yang lain. Sampai 7 kali pembasuhan. Kalau cuma pakai sabun gimana Pak Ustadz? Nggak bisa. Tidak bisa menggantikan, ibu-ibu. Tidak bisa menggantikan. Kalau mau pakai sabun silahkan, tapi setelah disucikan 7 kali. Setelah dibasuh 7 kali kemudian menggunakan pasir. Kalau seumpama belum, maka tidak sah ketika hanya dengan menggunakan sabun.
Ketika hanya dengan menggunakan sabun, mau pakai antiseptik kayak mau pakai apa kayak tetap harus menggunakan basuhan 7 kali. Setelah basuhan 7 kali dengan pasir baru kemudian dicuci dengan sabun tidak apa-apa. Itu kalau najis mughaladhah. Jadi cuma sedikit ya Ibu ya. Kalau najis mukhaffafah itu tadi cuma satu, yakni air kencingnya anak bayi laki-laki itu. Kalau najis mughaladhah itu cuma dua, semua hal yang berhubungan dengan anjing, semua hal yang berhubungan dengan babi, itu semua najis mughaladhah. Lah yang ketiga ini yang berada di tengah-tengah, yakni najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Najis yang sedang ini yang jumlahnya paling banyak dan tidak terhitung ibu-ibu karena saking banyaknya. Yang pada intinya yang perlu kita ketahui, yang umumnya kita temukan satu, najis mutawasito itu seperti darah. Darah ya ibu-ibu tahu ya darah ya. Baik itu darahnya itu banyak ataupun sedikit, semisal karena darah nyamuk semisal. Darah nyamuk, kita nampok nyamuk kemudian ada darahnya, itu najis. Atau semisal jerawat kita kopek-kopekin dikit-dikit kemudian akhirnya berdarah meler, najis. Atau darah karena kita batuk kemudian mengeluarkan dahak, dahaknya ada darahnya, najis. Atau darah dari orang lain, atau darah dari hewan lain, atau darah dari semisal ada tikus, kita mukul tikus di rumah kemudian tikusnya moncrot, darahnya keluar, najis. Itu namanya najis, termasuk najis mutawasito. Selain darah kemudian yang seperti darah adalah nanah ibu-ibu. Nanah, kadang luka, kita punya luka, lukanya kemudian bernanah ya kan. Nanah itu kan berasal dari darah yang membusuk, makanya statusnya juga najis. Baik itu nanahnya putih bersih atau nanahnya kuning, tetap itu statusnya najis. Atau bahkan bening ibu, kan ada ya nanah yang bening ya, atau darah bening yang tidak merah tapi bening, itu juga statusnya najis. Kemudian selain darah, nanah adalah kotoran, baik kotoran manusia maupun kotoran hewan, selain anjing dan babi ya tadi. Kalau anjing dan babi tadi kan kotorannya masuk kategori najis mughaladhah, tapi kalau selain anjing dan babi itu semuanya masuk kategori najis mutawasito. Mau kencingnya cicak kek, mau kencingnya tikus, kencingnya kucing, tai cicak, tai tikus, tai kucing, tainya orang, itu semuanya statusnya najis mutawasito. Selain kotoran dan kencing ada lagi apa? Semisal apalagi ibu-ibu ya. Kalau yang jelas tidak najis tapi sering disangkakan najis oleh orang-orang adalah kotoran-kotoran seperti tai kuping, kemudian ingus, kemudian ludah, itu tidak termasuk najis ibu-ibu. Jadi ingus itu suci, upil itu suci. Kemudian ludah, kecuali ludahnya bercampur darah ya ibu-ibu ya, beda lagi. Kalau ludahnya nggak bercampur darah maka tidak najis. Kemudian tai kuping, habis kita katan batin telinga ada kotorannya, maka itu juga statusnya suci, tidak najis. Jadi yang dikatakan najis ya tadi darah, kemudian kotoran, nanah, itu status najis. Atau biasanya hewan ibu-ibu, hewan yang apa? Oh, hewan bangkai maksudnya, bangkai dari hewan itu statusnya najis. Jadi bangkai tikus itu najis ibu-ibu. Seumpama orang kita ada yang buang bangkai tikus, maka kalau seumpama tangannya nggak pakai sarung tangan atau tangannya nggak pakai penghalang plastik, maka tangannya statusnya najis. Tangannya harus disucikan. Jadi bangkai apapun itu statusnya hukumnya najis kecuali manusia. Kalau mayit atau jasad manusia itu sebutannya kan bukan bangkai tapi jasad atau mayit, itu statusnya tidak najis.
Tapi kalau hayawan, baik bangkai kucing semisal, ada kucing ketabrak, kemudian kita pindahin, tangan kita najis. Hati-hati, kalau status kita tangannya najis, jangan megang apapun sebelum disucikan. Karena nanti takut akan menajiskan perkara lain yang tidak kita ketahui. Lalu kemudian yang sering dianggap najis tapi tidak najis adalah seperti itu ibu-ibu. Becekan di jalanan. Nah, becekan di jalanan tuh bagaimana? Ketika nyiprat di celana, nyiprat di sarung, itu tidak najis selama tidak terlihat najisnya ibu-ibu. Tidak terlihat benar-benar ada najis. Jadi kalau cuma genangan air di jalanan ya, cuma genangan air di jalanan, becekan di jalanan, itu tidak najis. Kecuali kalau di genangan tersebut ternyata kita lihat ada tai kucingnya seumpama, maka itu najis. Tapi kalau seumpama tidak terlihat dan memang cuma becekan aja yang kita lihat, ya sudah, itu tidak dihukumi najis. Makanya kalau motor, biasanya motor dari luar kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian ternyata ada bekasnya di lantai ya kan, biasanya ada bekas hujan-hujan di luar kemudian masuk ke dalam rumah, itu bagaimana statusnya? Tidak najis. Tidak najis. Berarti bagaimana? Cukup dilap saja ibu-ibu. Cukup dilap saja yang bersih gitu aja cukup. Nggak perlu sampai disucikan gitu. Cuma alangkah baiknya kalau untuk becekan-becekan di luar atau bekas-bekas ban motor seperti itu sebaiknya disucikan juga sebelum masuk ke dalam rumah. Jadi kan statusnya itu kan selama kita tidak tahu kalau memang benar-benar ada najisnya, maka itu hukumnya suci. Tapi karena kita kan nggak tahu aslinya bagaimana, maka sebaiknya, alangkah baiknya itu disucikan di luar rumah dulu, pakai keran di luar, baru bisa motornya masuk ke dalam rumah. Gitu. Atau lagi ibu-ibu yang sering kita jumpai adalah telur. Nah, telur itu hukumnya suci ibu-ibu ya, telur apapun itu, mau telur ayam, mau telur bebek, mau telur puyuh, mau telur apa, itu statusnya suci. Cuma cangkangnya itu yang jadi masalah. Nah, cangkangnya itu jadi masalah. Kalau cangkangnya bersih ya, kita beli telur ayam, cangkangnya bersih, oke, nggak apa-apa, langsung kita masak nggak apa-apa. Cuma kadang kan ada cangkang telur itu yang masih ketempelan sama tai ayamnya ibu-ibu ya. Nah, itu harus disucikan terlebih dahulu. Itu masih statusnya najis. Ya, jadi kan kadang telur keluar dari ayam itu kan ada yang bersih, ada yang kecampuran sama tai ayam. Lah, yang kecampuran sama tai ayam kadang biasanya kering di cangkangnya itu. Lah, cangkangnya itu dibersihkan dulu. Disucikan dulu baru dimasak. Biasanya kalau mau direbus seperti itu. Tapi kalau telurnya yang di dalam itu jelas statusnya suci. Nah, itu terkait telur dan najis-najis yang lain. Itu najis mutawasitoh semuanya ibu-ibu. Nah, bagaimana cara untuk mensucikannya? Cara untuk mensucikannya itu adalah sama seperti yang dua di awal tadi. Zatiyah najisnya itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Ya, kita bersihkan terlebih dahulu. Kemudian ya dengan apa ya? Dengan tadi baik dengan tisu, semisal ada tai cicak jatuh di lantai, maka kita bersihkan dengan tisu. Setelah pakai tisu, kita kasih air sedikit, udah kita basuh, kita lap, udah selesai. Gitu aja. Atau anak kita ngompol biasanya. Nah, anak kita ngombolnya seumpama di lantai, ngombolnya di lantai, maka air kencingnya itu, ompolnya itu ya di dilap dulu pakai tisu atau pakai apa itu. Lah, cuma kudu hati-hati ibu-ibu. Bocah ngompol itu kan pastinya kan masih netes-netes ya di kakinya ya. Lah, ketika netes-netes itu jangan sampai si bocah itu kemana-mana. Udah diem aja dulu. Diem dulu di tempat, kemudian dilapin kakinya semuanya itu sampai nggak netes-netes. Si bocah bawa ke kamar mandi. Nah, jangan sampai si bocah ini jalan kaki dalam keadaan air kencingnya netes-netes, ya najis semuanya. Najis semuanya. Makanya
diemin dulu di tempat ompol, dilapin kakinya semuanya, kemudian pakai baju ibu-ibu nggak apa-apa, pakai baju ibu-ibu ngelapin anaknya, biarin baju ibu-ibu najis semua nggak apa-apa, ditaruh di kamar mandi anaknya, baru kita bersihin itu ompol, kita sucikan itu ompol, kemudian kita sucikan si anak, kemudian baju-baju kita yang bekas ompol, kena ompol, itu dicuci semuanya. Nah itu cara untuk mensucikan najis mutawasitoh ibu-ibu. Jadi dari ketiga najis ini semuanya syarat untuk mensucikannya adalah harus dibersihkan ainiyahnya dulu. Jadi zatiyahnya najis itu harus dibersihkan dulu ibu-ibu. Lah baru setelah dibersihkan, sudah kering, baru kemudian kalau najis mukhafafah cukup dicipratkan air. Kalau najis mutawasitoh yang sedengan itu cukup dibasuh dengan air. Kalau seumpama najis mughaladhah yang berat itu harus dibasuh 7 kali, yang salah satunya itu dengan menggunakan debu atau pasir. Lah itu macam-macam najis ibu-ibu. Jadi kalau macamnya sih mungkin masih banyak, cuma kalau kita perinci satu persatu ya sulit. Cuma pada intinya yaitu tadi darah, nanah, kemudian bangkai, kemudian kotoran manusia, kotoran hewan dan yang lain sebagainya. Itu hal yang inti dalam najis mutawasitoh. Lah kalau ompolnya di kasur gimana Pak Ustadz? Nah ini yang sering terjadi. Kalau ompolnya di kasur, kalau seumpama masalah selimutnya gampang, selimutnya bisa dicuci. Kalau seumpama masalah apa itu namanya kain bisa dicuci, baju bisa dicuci. Cuman kalau kasur gimana? Nah itu. Untuk kasur kan macam-macam ya ibu-ibu ya. Ada kasur yang murni dalamnya itu kapuk. Ya. Dalamannya murni kapuk. Bukan spring bed yang ada itunya, yang ada pernya itu bukan. Tapi yang dalamannya itu murni kapuk. Kalau yang dalamannya itu murni kapuk, ibu-ibu, cukup dijemur saja. Ya. Cukup dijemur saja. Karena kalau seumpama dibasuh, dicuci pakai air, justru malah akan merusak kasur. Cukup dijemur saja. Nah, cuma kalau yang spring bed itu kan masih imkan untuk dibasuh ya ibu-ibu ya. Karena dalamannya itu kan bukan kapuk, bukan kapas, tapi ada bahan-bahan tertentu. Itu kan bisa dicuci, maka ya dibasuh. Dibasuh dulu, dikeringkan dulu ya, dikeringkan dulu, dijemur, baru kemudian dibasuh, kemudian dikeringkan lagi. Nah itu bedanya. Jadi kan jangan sampai proses penghilangan najis itu juga jangan sampai merusak barang-barang milik kita. Lah itu mungkin sedikit ibu-ibu terkait masalah pembahasan najis. Sekali lagi yang perlu dipahami adalah najis itu sangat berpengaruh pada keabsahan sholat kita. Maka selama kita tidak mengetahui terkait permasalahan najis, ya maka sangat berpotensi besar ibadah kita tidak sah. Kenapa? Ya karena bisa saja ada najis yang menempel, kemudian kita tidak tahu bahwasanya itu najis, kita biarkan saja dan kita gunakan untuk sholat. Yang sangat urgent lagi ibu-ibu adalah saya ketinggalan tadi terkait masalah nyuci baju. Nah, kan ibu-ibu di rumah semuanya nyuci baju ya. Kalau nyuci baju, kalau sekira ada najis di pakaiannya, dipisahkan pakaian yang kena najis. Kan kalau pakaian kita sehari-hari kan jarang ya ibu-ibu ya terkena najis, kecuali kalau ibu-ibu yang kerjanya semisal di pemotongan ayam, di pasar daging, yaitu najis. Cuma kalau yang keseharian kita cuma di rumah masak ini dan itu kan jarang kena najis. Maka baju-baju yang kita cuci kan kita tumpuk jadi satu. Khusus untuk yang najis dipisahkan. Khusus untuk yang najis dipisahkan. Kenapa dipisahkan? Ya kita sucikan dulu najisnya baru kita campur. Karena yang lain ini kan semuanya statusnya kan kotor tapi tidak najis. Jadi perlu dibedakan. Kotor itu belum tentu najis.
Makanya tadi saya terangkan becekan-becekan yang dari luar rumah itu statusnya kotor doang, tapi tidak najis. Dalam artian kalau tidak najis hanya kotor, dilap saja itu yang penting bersih nggak apa-apa, bisa buat sholat, ya kan? Kita tidak membahas masalah higienis dan tidak ya, kita membahas masalah sah apa tidak buat sholat, ya sah. Kita becek-becekan, kecipratan, seumpama jalanan di air, ya kotor. Tapi kalau buat jamaah, buat sholat, ya tetap sah. Tapi kalau najis, meskipun satu tetes air kencing, meskipun terlihat bersih tidak kotor, tapi itu pakaian tidak sah kita gunakan untuk sholat. Lah ketika ibu-ibu mencuci pakaian, maka harus dipisahkan. Dipisahkan yang mana yang najis, mana yang tidak. Yang najis kita sucikan dulu. Bagaimana cara mensucikannya? Sama seperti tadi, kalau masih ada datiahnya, semisal contoh kayak darah, ada darah nempel di lengan baju, maka darahnya itu ya kita kucek sampai selesai, sampai hilang, kita bersihkan, baru kemudian kita bilas. Kita bilasnya caranya jangan dicelupkan ke air ibu-ibu, tapi airnya yang kita datangkan ke pakaian tersebut. Jadi bajunya kita pegang pakai tangan kiri, kemudian kita guyur pakai air atau kita pancurin pakai selang, nggak apa-apa. Jangan airnya kita taruh di ember, kemudian baju yang najis itu kita celupin, maka akhirnya malah airnya jadi najis semuanya. Nah, itu perlu tahu. Makanya kalau ibu-ibu nyucinya pakai mesin cuci, ya, kalau nyucinya pakai mesin cuci kan masih ada yang manual mesin cucinya. Maka baju-baju yang najis itu dibersihkan terlebih dahulu, ibu. Dibersihkan terlebih dahulu. Ini kan supaya supaya airnya yang mendatangi najis, bukan najisnya yang mendatangi air. Begitu. Nah, itu sekilas terkait najis ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.